Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Perkenalkan, nama saya Ido Febriani Kawiba, founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini adalah perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi untuk membantu pengusaha muslim agar bisa mempunyai bisnis yang bertumbuh, kokoh, mudah dikelola, mempunyai tim yang handal, dan menjadi berkah karena menerapkan syariat Allah, sehingga bisa bermanfaat lebih luas, lebih besar, dan lebih baik. Kali ini izinkan saya berbagi untuk studi kasus dalam bersedekah di video yang kedua. Kemarin kita membahas mengenai hal-hal yang bermasalah dalam syirkah di perspektif syariat. Hari ini kita akan mencoba membagi tentang dari hal keuangan, perbaikan dan pengembangan yang seharusnya bisa dilakukan dalam bisnis tersebut, dan mengenai tim pengelola. Di beberapa hal yang saya temui di perusahaan yang sedang bersyirkah atau akan bersyirkah, dari 7 hal yang harus diperhatikan. Hari ini kita membahas dari 3 poin. Kemarin 1 poin, sekarang 3 poin. Dan video selanjutnya akan membahas 3 poin lagi sehingga lengkap 7 poin. Banyak ditemukan. Jadi yang poin kedua adalah tentang keuangan ya. Jadi banyak saya temukan di perusahaan yang bersyirkah yang baru mulai berjalan atau perusahaan startup ya, biasanya mendapatkan dana ya dari melakukan semacam kompetisi sehingga mendapatkan dana hibah, atau juga mendapatkan dana syirkah dari sebuah perusahaan yang memang mempunyai dana untuk ditanamkan dalam perusahaan startup yang layak. Sehingga seharusnya mereka dapat dana karena layak. Tapi kenapa akhirnya perusahaan itu banyak tutup ya? Bukan karena produknya tidak solutif ya, bukan karena tidak ada valuasi market, karena jelas pada saat perusahaan itu dipilih ya tentunya mendapatkan dana, bahkan ada yang sampai angkanya ratusan juta, itu karena sudah dipelajari oleh perusahaan yang memberikan dia mempunyai peluang dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata akhirnya tutup juga ya. Jadi ini kenapa? Ini karena bisa dari poin yang keempat yang saya share adalah dari tim pengelola. Jadi tim pengelolanya belum siap ya. Jadi untuk menyusun di studi kelayakan bisnisnya bagus, tetapi pada saat di kenyataannya dihadapi dengan bisnis yang sudah berjalan, tim ini tidak siap ya, sehingga dana tersebut tidak maksimal manfaatnya ya. Baik secara pengelolaan keuangan mereka tidak siap, begitu pula dengan pengelolaan bisnisnya. Maka saya lihatnya tidak ada perbaikan yang berkelanjutan dan pengembangan yang berkelanjutan dilakukan oleh tim, sehingga rata-rata dalam setahun habis. Ada yang dananya 50 juta, 70 juta, 100 juta. Karena ya banyaklah teman-teman ini bisa membuat perencanaan dengan baik, meriset dengan baik, tapi pada saat melaksanakannya belum baik. Kemudian perlu juga diperhatikan pada saat kita bersyirkah untuk hal keuangan yang saya ceritakan tentang rasio-rasio itu tidak hanya dan tidak harus langsung rasio ya. Jadi perlu dipastikan bahwa pada saat kita bersyirkah, tim pengelola atau orang yang akan mengelola atau kita yang bersyirkah harus memisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Karena ini sangat
sering terjadi di sebuah perusahaan yang belum sustain, belum stabil, baru mulai atau baru mulai berkembang. Biasanya pengusahanya mencampur adukan antara uang perusahaan dengan uang pribadi, sehingga belum juga kita hitung hasilnya ya, secara manajemen keuangan ini juga sudah terdapat behavior yang tidak baik, jadi kebiasaan yang tidak baik, sehingga perlu dipastikan baik ini perusahaan yang mau jalan atau perusahaan yang sudah jalan, harusnya keuangan perusahaan tidak tercampur dengan keuangan pribadi pengusaha ya. Kemudian biasanya juga pada saat perusahaan ini mau berjalan atau perusahaan baru ya, kita bersirkat di perusahaan baru, banyak saya dapatin juga tim pengelola bermasalah pada tim pengelola, yaitu tidak melakukan prioritas. Misalkan biasanya perusahaan startup di bidang teknologi ya, menggunakan platform, ini banyak dari tim mereka adalah orang IT. Jadi yang basicnya dia informasi teknologi, sehingga belum paham mengenai bagaimana menjual, misalkan bagaimana memanage misalkan. Sehingga harusnya tim yang dibentuk misalkan pada saat perusahaan ini baru, bukan hanya perkara teknis yang ahli, ekspertisnya jangan hanya perkara teknis, tapi harus dipelajari tentang hal-hal yang lain seperti mengelola keuangan, mengelola sales dan sebagainya. Maka didapati banyak pekerjaan yang prioritas ekspertisnya mereka, prioritas ekspertis teknis gitu. Misalkan startup ini berupa platform ya, backgroundnya misalkan dia programmer ya, prioritasnya mengembangkan pada saat awal perusahaan berdiri, softwarenya kan sudah ada, platformnya sudah ada, dia terus saja prioritasnya adalah mengembangkan platform tersebut. Padahal kita juga perlu menjual dan melakukan marketing misalkan. Nah, ini tidak dilakukan, sehingga prioritas itu pada saat perusahaan ini berjalan harusnya kan juga cash flow ini juga diperhatikan ya. Jadi cash dari mana ya, dari penjualan. Maka ya harusnya menjadi prioritas pada saat kita perusahaan yang baru jalan ya, sales dulu, meskipun yang lain juga diperhatikan. Nah, kemudian tadi juga saya sudah sampaikan bahwa tim pengelola ini di poin ke-4 ya, saya menulis adalah tim pengelola harus juga diperhatikan, karena itu tadi ekspertisnya harus dibutuhkan bermacam-macam, baik dia harus mengerti sales, mengerti marketing, mengerti keuangan, karena jika tidak mengerti hal-hal tersebut di dalam tim ya, bisa itu beberapa orang yang bisa menguasai beberapa bidang misalkan, meskipun tidak mendalam tapi paling tidak tahu ya, misalkan terdiri dari 2 orang atau hanya 1 orang ya, misalkan kita bersirkam hanya dengan 2 orang, yang satu adalah sohibul mal, yang satu lagi adalah mudharib misalkan. Nah, si mudharib ini seharusnya mengerti tidak hanya seluk-beluk bisnis saja, seluk-beluk bisnis yang dilakukan. Jadi tidak hanya mengerti misalkan bisnis ayam goreng, tidak hanya mengerti tentang teknis ayam goreng itu seperti apa yang enak ya, bagaimana dia melakukan operasional setiap harinya gitu kan, tapi juga harus tahu sales, marketing, kemudian keuangan, kemudian human resource gitu kan. Jadi tidak mengetahui hanya operasional saja atau seluk-beluk bisnis dari bisnis tersebut ya, tidak hanya mengetahui misalkan suppliernya beli mana, harganya yang murah dan sebagainya. Tapi apabila lemah di sisi sales, dia juga tidak akan bisa mengembangkan perusahaan. Nah, biasanya sih banyak terdapat di kalau dia perusahaan yang konvensional, bukan di bidang informasi teknologi maksud saya, itu juga biasanya menguasainya di dua hal atau sampai 3 ya. Biasanya di operasional, karena memang seluk-beluk bisnisnya diketahui expert ya. Kemudian biasanya juga bisa sales, bisa marketing, tapi kurang paham dengan keuangan ya. Padahal keuangan juga perlu ya, bagaimana kita mengelola cash flow kita ya, bagaimana kita mengelola HPP kita, biaya ya.
bagaimana kita menghitung rasio-rasio itu, paling nggak tahu gitu kan. Dan juga lemah di human resource, bagaimana kita membuat tim kita bisa loyal, mengetahui motivasi mereka bekerja pada kita, ya, dan sebagainya. Kalau di perusahaan informasi teknologi biasanya menguasai seluruh bisnis dari bidang mereka, yaitu berbackground informasi teknologi, misalkan yang digital marketing atau programmer, ya, sehingga jelas tidak menguasai keuangan, ya, bahkan kadang tidak menguasai sales, hanya menguasai marketing misalkan. Padahal sales dan marketing ini berbeda. Maka yang perlu diperhatikan kompetensi tim yang mengelola agar dengan izin Allah mudahkan untuk syirkah yang dilakukan ini bisa bermanfaat. Baik, saya rasa untuk kali ini cukup sekian yang saya bisa bagi. Intinya banyak sekali saya temui kasus mengenai keuangan, mengenai perbaikan dan pengembangan, dan mengenai tim pengelola sehingga syirkahnya kurang bermanfaat, atau akhirnya syirkah menjadi berakhir di tengah jalan, bukan karena masa syirkahnya berakhir, tetapi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.